untuk mekanisme hari ini adalah kalian seminar yaitu presentasi. Jadi ada 2 kelompok ya. Sudah saya informasikan seperti RPS. Informasi dari kelompok 1 atau kelompok 2, 4, 1, 3. Saya lupa deh kelompok berapa? 1-3 nurse. 1, 3 ya. Oke, jadi kelompok 1 dulu presentasi maksimal 15 menit. Atau mungkin kalau lebih lama nggak apa-apa sih ya, karena memang memberikan promkes maksimal 15 lah, 15 menit. Baru kemudian lanjut ke kelompok 2, 15 menit sisa. Nah, saya harap di 30 menit sisa ini adalah untuk kalian tanya jawab. Jadi dari mahasiswa bertanya dari apa yang sudah dipromkeskan terkait nutrisi klinik pada masalah kardiovaskular yang sudah diinformasikan oleh teman-teman kalian. Kemudian jam 8 bisa selesai. Oke, kemudian tadi ada yang tanya maksimal yang presentasi berapa? Sebenarnya 2 aja sih, Di, ya. Karena kalau terlalu banyak, kurang pas. Biasanya kalau ngasih konsultasi atau promkes, setidaknya 2 lah maksimal. Gitu. Ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai? Iya, Loren, silakan. Maaf nurse, izin bertanya. Kalau misalkan nanti ada yang bertanya eh, setelah satu kelompok presentasi atau panel di akhir gitu nurse. Di akhir aja. Kurang ya, karena memang ini cuma S1, 2 ya, 2 SKS, tapi memang kalian sampai jam 8 saja. Di akhir aja ya, Loren ya. Terus ini saya minta bantuan siapa yang jadi moderator hari ini, yang memimpin acara hari ini, kemudian yang menulis siapa, yang notulensinya, atau moderator, yang bertanya, yang menjawab. Saya butuh nama-nama itu ya. Siapa kira-kira, Dik? Saya bersedia nurse jadi moderator. Oke, sip. Sudah gak ada yang ditanyain ya, jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas, saya berikan waktu hingga jam 8 ke DI Sal. Silakan, Dik. Baik, terima kasih pada Nurse Nurona. Sebelumnya, apakah suara saya jelas nurse atau menggema dua suara? Halo? Iya, jelas, Dik. Oh, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Nurse Nurona selaku dosen pengampu nutrisi klinik keperawatan. Pada pagi hari ini, serta teman-teman semuanya dari khususnya kelompok 1 dan kelompok 3 yang telah mempersiapkan diri. Baik, langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung kita ke presentasi yang pertama, yaitu presentasi dari kelompok 1. Saya persilahkan, apakah dari kelompok 1 sudah siap? Sekali lagi, apakah dari kelompok 1 sudah siap? Baik, kepada kelompok 3 bisa mempersiapkan diri setelah presentasi kelompok 1. Baik, dikarenakan kelompok 1 tidak ada respon, saya lanjutkan ke kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah ada di sini? Izin menjawab, ya sudah. Baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk mengambil alih. Sebentar Silakan. ya.
Baik. Baik, silakan waktu 15 menit dimulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman semua di sini. Apa kabarnya pada pagi hari yang cerah ini? Baik. Baik. Baik saya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya, akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit katarak, otitis media, dan vertigo. Sebelumnya, teman-teman di sini, apakah boleh untuk apakah saya boleh untuk meminta waktunya selama kurang lebih 15 menit? Boleh. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita membahas mengenai katarak, otitis media, dan vertigo, sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak katarak, otitis media, dan vertigo itu penyakit apa? Penyakit mata. Nggak tahu. Bagus, pintar udah pada tahu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, tadi saya lupa berdoa untuk di awal. Sebelum kita melakukan sesi penyuluhan pada pagi hari ini, saya persilakan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan karena sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa. Nah, penyuluhan kami kali ini yaitu mengenai Mastering Your Diet, menguak rahasia untuk mencegah dan mengatasi katarak, otitis media, dan vertigo pada tiap usia. Nah, karena teman-teman sebelumnya udah tahu kan garis besar penyakit katarak, otitis media, dan vertigo, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih penyakit-penyakit tersebut. Nah, katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun, lama-kelamaan, katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Lalu, apa sih penyebab katarak itu? Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Nah, dengan bertambahnya usia, lensa menjadi tebal dan tidak fleksibel. Kemudian kita lanjut ke vertigo. Vertigo merupakan kondisi ketika kalian merasakan sensasi pusing atau kepala berputar-putar yang kuat dan sering disertai rasa mual dan muntah. Penyakit ini memang tidak mematikan, tetapi bisa menghambat Anda dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan informasi yang saya kutip dari jurnal, vertigo itu terbagi menjadi dua jenis yang mencakup vertigo perifer dan vertigo sentral. Nah, kedua jenis vertigo ini memiliki penyebab yang berbeda. Untuk vertigo perifer sendiri itu terjadi ketika ada masalah pada bagian dalam telinga. Penyebabnya itu bisa terjadi karena kristal dari kalsium karbonat terlepas dan mulai mengapung di cairan telinga. Kemudian ada vertigo sentral. Nah, penyebab pada vertigo sentral ini cedera di kepala, infeksi otak,
migrain kronis, dan stroke. Kemudian kita lanjut terakhir yaitu mengenai otitis media. Otitis media ini peradangan pada telinga bagian tengah akibat infeksi virus atau bakteri. Kondisi ini tuh biasanya ditandai dengan pembengkakan serta keluar cairan di telinga bagian tengah yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, karena teman-teman pastinya udah tahu mengenai penyakit-penyakit tersebut, maka kita langsung ke interaksi makanan pada penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama ada interaksi makanan pada katarak. Vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan selen ini dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Lalu, pada dewasa ini, vitamin C dan E, beta-karoten, lutein, zeaxanthin, omega 3, dan zinc dapat membantu mencegah perkembangan katarak pada dewasa. Lalu pada lansia, antioksidan tinggi dapat membantu melindungi mata dan memperlambat perkembangan katarak. Kemudian, interaksi obat pada vertigo di usia kanak-kanak, antiemetik ini mampu digunakan untuk mengurangi mual dan muntah yang sering menyertai pusing. Lalu kalau pada dewasa gimana sih? Obat-obatan seperti meclizine atau antivert atau dimenhydrinate atau Dramamine dapat digunakan untuk mengurangi gejala vertigo. Sedangkan pada lansia, antihistamin seperti meclizine atau dimenhydrinate sering digunakan untuk mengurangi gejala vertigo. Kemudian kita lanjut ke interaksi obat pada katarak. Pada anak sendiri, Latanoprost adalah obat tetes mata untuk anak penderita katarak dan memerlukan resep dokter untuk membelinya. Pada orang dewasa dan lansia ini, lutein itu obat untuk dewasa yang terkena katarak dan bisa mencegah terjadinya katarak dan memerlukan resep dokter untuk membelinya. Lalu interaksi makanan pada vertigo. Pada kanak-kanak, makanan dengan tinggi gula dapat membuat gejala vertigo menjadi lebih tidak terkendali. Sedangkan pada orang dewasa, makanan dengan kafein dapat menyebabkan atau memperburuk ketidakseimbangan serta pusing. Kemudian pada lansia, konsumsi tiramin berlebihan diduga mampu memicu migrain dan vertigo karena meningkatnya tekanan darah. Kemudian kita lanjut terakhir yaitu mengenai interaksi makanan pada otitis media. Nah, pada kanak-kanak, banyak mengonsumsi gula itu dapat mengganggu keseimbangan bakteri di mulut dan tenggorokan anak, sehingga meningkatkan resiko infeksi telinga tengah. Kemudian, pada orang dewasa, mengonsumsi makanan yang kaya vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin D, dapat membantu tubuh melawan infeksi dan peradangan yang dapat menyebabkan otitis media. Dan pada lansia, mengonsumsi air putih dapat dalam jumlah yang cukup penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hal ini tuh dapat membantu mencegah saluran telinga tetap bersih dan mencegah infeksi. Lalu interaksi obat pada otitis media. Nah, pada anak, interaksi obat juga dapat terjadi jika anak Anda itu mengonsumsi antibiotik bersamaan dengan obat lain, misalnya antasida yang mengandung aluminium atau magnesium, karena dapat mengurangi penyerapan beberapa antibiotik. Lalu pada orang dewasa, beberapa antibiotik yang biasa digunakan untuk mengatasi infeksi telinga seperti otitis media adalah amoxicillin, azitromisin, atau ceftriaxone. Penting untuk memastikan untuk memberitahu dokter atau apoteker kalian tentang obat lain yang sedang kalian konsumsi. Kemudian pada lansia, antibiotik adalah pengobatan umum untuk otitis media bakterial. Penting untuk memeriksa apakah orang lanjut usia mengonsumsi antibiotik lain seperti obat penghilang rasa sakit yang mengandung acetaminophen atau paracetamol atau ibuprofen karena mampu memengaruhi metabolisme obat. Sekarang kita lanjut ke makanan yang perlu kalian hindari pada penderita katarak, otitis media, dan vertigo. Terdapat beberapa makanan, yaitu ada makanan manis, lemak jenuh, garam berlebih, dan minumannya itu ada produk susu atau minuman yang mengandung kafein serta alkohol.
Lalu, apa saja sih makanan yang disarankan pada penyakit katarak, otitis media, dan vertigo? Nah, di sini ada sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, lalu buah-buahan seperti pisang, dan makanan seperti telur, serta mungkin camilan seperti dark chocolate atau coklat yang gelap itu. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami ya teman-teman di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Baik, terima kasih. Silakan waktu 15 menit dimulai dari kata pertama. Baik, sebelumnya izin membuka untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Kamila dan juga rekan saya Amanda. Kami perwakilan dari mahasiswa keperawatan Universitas Brawijaya. Jadi di sini kami ingin melakukan sebuah penyuluhan kepada teman-teman dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini mengenai penyakit katarak, otitis media, dan juga vertigo. Dan juga serta nutrition dan fungsinya yang sesuai untuk penyakit ini tuh apa aja sih? Nah, sebelum kita mulai penyuluhannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat cukupkan karena sesungguhnya tidak kata akhir dalam berdoa. Lalu untuk penyuluhan ini, saya izin meminta waktu kepada teman-teman semua selama 15 menit ke depan. Apakah dari teman-teman bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Lalu saya izin bertanya kepada teman-teman nih, kira-kira tahu nggak sih penyakit katarak, otitis media, dan juga vertigo itu apa? Enggak tahu. Nah, mungkin karena belum tahu, jadi di sini katarak itu merupakan kondisi di mana lensa fokus mata yang terletak di belakang iris itu mengalami kehilangan kebeningan. Nah, lensa fokus ini hanya dapat dilihat dari pupil mata. Jadi semakin bertambahnya usia ini terdapat penumpukan atau pengumpulan protein pada lensa yang membuat penglihatan menjadi kabur dan berkabut. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Jadi tanda dan gejala dari katarak itu yang pertama, pandangan silau mengganggu yang menyebabkan penglihatan memburuk saat terkena cahaya terang, kemudian penglihatan akan menurun secara bertahap tetapi tidak timbul nyeri. Terus yang ketiga, kemampuan penglihatan saat membaca buruk, pandangan silau terkena lampu sorot di malam hari. Kemudian yang keempat, terdapat area keabu-abuan di belakang pupil. Lalu yang kedua mengenai penyakit otitis media. Jadi penyakit otitis media ini atau radang telinga merupakan kondisi di mana virus atau bakteri menyebabkan peradangan pada area belakang gendang telinga. Nah, penyebabnya itu salah satunya dari dari Streptococcus pneumoniae. Dan tanda dan gejala dari otitis media ini yang pertama yaitu adanya penurunan pendengaran, kemudian kegelisahan atau sering menangis lebih sering dari biasanya, dan penurunan nafsu makan atau sakit tenggorokan, serta ada juga respon terhadap suara yang kurang sensitif, terus kesulitan tidur di malam hari, adanya masalah keseimbangan juga biasanya terdapat cairan keluar dari telinga. Kemudian yang ketiga adalah penyakit vertigo. Jadi vertigo ini merupakan sensasi berputar atau bergeraknya penglihatan secara subjektif maupun objektif. Apa sih vertigo secara subjektif itu? Jadi vertigo secara subjektif itu terjadi di mana ketika seorang yang terkena penyakit ini merasa dirinya bergerak. Sedangkan dari vertigo objektif ini terjadi ketika seseorang yang sakit itu, yang terkena vertigo itu merasa objek di sekitarnya bergerak. Kemudian vertigo ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu juga vertigo non vestibular.
Vertigo ini disebabkan karena adanya gangguan alat keseimbangan tubuh. Gejala yang akan muncul biasanya penderita akan merasa bergetar dan kehilangan keseimbangan, kemudian telinganya akan berdenging dan akan mengalami migrain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu nutrisi dan fungsinya. Untuk pada penderita katarak, nutrisi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama ada vitamin C yang berfungsi untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan radikal bebas yang merusak mata. Nah, vitamin C ini dapat ditemukan di berbagai buah-buahan. Selanjutnya ada vitamin E yang berfungsi untuk menjaga sel-sel mata dari kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif. Vitamin E umumnya ditemukan pada kacang almond dan hazelnut serta biji-bijian seperti gandum. Selanjutnya ada asam lemak omega 3 yang melindungi mata dari berbagai penyakit seperti gangguan fungsi otot mata dan sindrom mata kering. Contoh makanan yang mengandung asam lemak omega 3 ini adalah salmon, tuna, serta kacang-kacangan. Yang selanjutnya ada lutein. Nah, lutein ini berfungsi untuk mencegah katarak dengan menghambat pertumbuhan sel abnormal dan migrasi sel lensa. Lutein ini terdapat pada kale, bayam, jagung, wortel, tomat, jeruk, serta buah-buahan. Yang selanjutnya pada penyakit otitis media. Yang pertama ada vitamin C yang berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, dapat membantu tubuh untuk melawan infeksi yang mungkin menjadi penyebab otitis media. Mengonsumsi vitamin C dapat membantu meredakan gejala. Yang selanjutnya ada vitamin D yang membantu untuk mengatur respon kekebalan tubuh terhadap infeksi. Makanan yang mengandung vitamin D berupa apel, alpukat, kiwi, dan vitamin D juga dapat didapatkan dari sinar matahari. Yang selanjutnya ada zinc, mineral yang penting untuk sistem kekebalan tubuh dan pemulihan jaringan. Makanan yang mengandung zinc seperti kangkung, buncis, daging sapi, serta dada ayam. Yang selanjutnya ada omega 3 asam lemak. Berfungsi untuk mengurangi peradangan yang terjadi dalam telinga tengah selama otitis media. Asam lemak omega 3 dapat ditemukan dalam makanan seperti ikan berlemak dan biji-bijian. Yang selanjutnya pada vertigo, nutrisi yang harus dipenuhi yaitu ada vitamin B6 yang berperan penting dalam metabolisme asam amino dan neurotransmitter. Contoh makanan yang kaya akan B6 meliputi pisang, ayam, salmon, kentang, sereal sumber B6, alpukat, tuna, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada magnesium. Penting untuk kontraksi otot, pengatur tekanan darah, dan fungsi saraf yang baik. Contoh makanan yang mengandung magnesium adalah almond, bayam, alpukat, serta kacang-kacangan. Selanjutnya ada vitamin D, berperan penting dalam penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Contoh makanan yang mengandung vitamin D adalah ikan berlemak, minyak ikan, susu diberkaya dengan vitamin D, serta kuning telur. Yang selanjutnya ada omega 3 asam lemak, DHA, dan EPA yang memiliki sifat antiinflamasi dan mendukung kesehatan sistem saraf. Contoh makanan yang mengandung omega 3 adalah ikan berlemak, minyak ikan, serta kacang kenari. Baik, sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kelompok 1. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan setiap kelompok. Sementara ini kami batasi dulu masing-masing 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Baik, saya persilakan kepada teman-teman apabila ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Kamala Andini Kusuma Ayu, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, makasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin tanya kepada kelompok 3. Tadi kan sempat dijelasin, ya disebutin juga makanan yang perlu dihindari pada penyakit katarak, otitis, sama vertigo. Di antara kayak ada lemak jenuh, makanan manis, natrium berlebihan, alkohol, kafein, produk susu, dan lain-lain gitu ya. Nah, mau tanya dong, kenapa sih produk makanan itu semuanya itu yang udah disebutin tadi harus dihindari gitu pada penyakit katarak, otitis, sama vertigo? Makasih.
Baik, terima kasih. Apakah dari kelompok 3 bisa memahami pertanyaan dari Kemala? Bisa. Baik. Untuk pertanyaannya langsung dijawab atau ditampung dulu? Eh, di ditampung dulu aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya, dari teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Baik, terima kasih, Nusron. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kemala bisa diturunkan raise hand-nya? Nah, baik. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya tutup dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Kepada kelompok 3, apakah sudah menemukan jawaban? Ampun, sudah. Oh, sampun. Baik. Silahkan kepada Bening bisa menyampaikan jawabannya. Oke, terima kasih moderator kesempatannya dan terima kasih kepada Kemala sudah mengajukan pertanyaan. Uh, untuk makanan yang perlu dihindari dari uh, penderita katarak, otitis media, dan vertigo kan meliputi kafein, alkohol, produk susu, lemak jenuh, makanan manis, dan garam berlebih, gitu kan. Nah, kafein sendiri tuh kenapa sih harus dihindari? Karena soalnya di beberapa kasus kafein itu memberikan efek pening gitu loh, efek sakit kepala kepada penderita vertigo gitu kan. Soalnya ada beberapa orang yang kayak nggak toleran dengan kafein tersebut. Karena kafein itu, mana ya tadi? Bentar. Nah, karena kafein itu merupakan sejenis obat perangsang gitu kan, yang cepat memasuki aliran darah dan mempengaruhi otak gitu. Mengonsumsi kafein juga itu efek sampingnya gula darahnya nanti menjadi naik turun gitu, nggak stabil gitu, dan penglihatan menjadi buram. Soalnya kan kalau vertigo kan ada kayak manifestasi klinis yang kayak pusing-pusing gitu kan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan kayak penglihatan kabur gitu karena pusing itu dari si kafein tersebut. Terus, nah produknya kan juga udah tahu kan ya kopi gitu yang mengandung kafein. Terus kenapa kok alkohol dihindari ya? Obviously alcohol is not healthy for our health gitu kan ya, nggak baik gitu loh untuk it's not good gitu loh, nggak baik buat kesehatan kita. Udah pasti meskipun kita nggak menjadi pengidap katarak, otitis media, dan vertigo, alkohol pasti sudah pasti itu nggak baik gitu loh untuk kesehatan kita. Jadi itu emang udah apa ya, obviously not good for ours gitu loh. Terus kemudian barang produk susu itu nggak cocok untuk penderita katarak, otitis media, dan vertigo dikarenakan mana ya tadi? Karena si produk susu ini tuh bisa meningkatkan produksi lendir yang dapat membentuk gejala otitis. Beberapa orang juga mungkin alergi atau intoleran terhadap produk susu. Nah, sebaiknya itu bisa dikonsultasikan ke ahli gizi terkait tentang apakah si penderita tersebut itu masih bisa nggak sih apa ya, mengkonsumsi si produk susu tersebut, karena tadi kan bisa menyebabkan penumpukan lendir pada si penderita otitis media. Nah, untuk lemak jenuh sendiri itu bisa dihindari kalau kita tidak mengkonsumsi fast food, terus makanan yang berminyak gitu kayak gorengan, terus olahan daging apapun itu. Nah, lemak jenuh ini kenapa dihindari? Karena bisa menambah apa ya, kayak kolesterol gitu kan ya, gitu. Terus tapi kalau makanannya itu lemaknya bukan lemak jenuh itu nggak apa-apa, kayak ikan salmon, makarel, sarden yang kayak gitu tuh nggak apa-apa. Yang penting lemaknya itu bukan lemak yang mungkin bisa disebut artificial gitu ya, nggak, bukan yang digunakan apa ya, kayak minyak gitu kan, itu
bisa disebut sebagai artificial gitu loh, nggak langsung dari produk makanannya tersebut. Nah, kalau makanan manis udah pasti ya makanan manis itu nggak cocok untuk penderita katarak, otitis media, dan vertigo karena ya itu tadi Kak, em, melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperburuk peradangan kan. Kalau otitis media kan juga disebut kayak peradangan dengan inflamasi karena infeksi dari jamur atau bakteri lain gitu. Nah, untuk makanan garam berlebih juga harus dihindari karena dapat hmm, sebentar ya. Karena kalau kita konsumsi garam berlebih itu nanti bakal karena kan garam kan menyerap menyerap cairan gitu kan ya, menarik cairan gitu loh. Jadi kalau kita konsumsi garam berlebih itu sangat tidak dianjurkan bagi penderita katarak, otitis media, dan vertigo. Begitu juga dengan orang yang sehat gitu. Nah, kalau kita konsumsi garam berlebih, akan akan apa ya memperburuk kondisi medis dari pasien tersebut itu loh, memperburuk katarak, memperburuk otitis media dan vertigo. Eh, Mungkin cukup dari saya. Apakah dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Saya sudah cukup juga. Penjelasannya Bening sudah jelas kok. Oke, terima kasih Valen. Mungkin dari Kemala, apakah sudah cukup menjawab? Apakah ada yang mau diklarifikasi lebih lanjut? Udah cukup banget Kak, makasih menjawab banget. Oke, terima kasih juga Kemala. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bening atas penjelasannya. Berarti tadi izin konfirmasi juga ya. Saya tertarik dengan pembahasan kafein tadi. Kan tadi kan kafein itu yang tadi ya dia termasukkan central nervous system. Jadi kan central nervous system stimula. Jadi kan dia merangsang SSP tadi ya. Nah, jadi berarti apakah memang kafein itu sama sekali tidak boleh atau memang ada batasan khususnya? Karena kan kafein itu tidak hanya pada kopi ya, kalau ditemukannya juga pada teh juga ada, di coklat juga ada, seperti itu tadi. Nah, dari kelompok 3, dari saya izin tanya lagi, uh, apakah ada batasan khususnya tadi? Terima kasih. Oke, aku izin langsung jawab saja ya. Boleh. Kalau setauku semuanya itu kalau berlebihan untuk tubuh kita kan juga nggak baik kan ya. Apapun yang too much or too little itu juga nggak baik untuk kita gitu. Jadi kalau kafein itu kan tadi seperti saya bilang kan ada di coklat dan teh gitu. Tadi kan kalau dark chocolate itu kan dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita katarak, otitis media, dan vertigo. Berarti untuk sebagian besar, bukan sebagian besar sih, ada rentang tertentu untuk kafein itu boleh dikonsumsi oleh penderita tersebut. Jadi mungkin ada batasannya dan itu harus sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan hasil konsultasi treatment prosedur yang harus diikuti yang diberikan oleh dokter atau ahli gizi terkait seperti itu. Jadi mungkin ada batasan yang tertentu nggak boleh lebih dari 3 gelas, 2 gelas atau gimana. Mungkin ada ada ukuran tertentu yang harus diikuti oleh pasien tersebut agar tidak melebihi jumlah kafein yang dibutuhkan dari tubuh tersebut gitu. Dari Islam Baik, apakah bisa diterima? sudah Apakah menjawab. ada klarifikasi Bisa. lebih lanjut? Sudah. Terima kasih, Bening. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Dari teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Tidak ada? Baik, dari Firly, silakan bisa langsung on mic. Baik, izin bertanya mengenai katarak. Nah, itu kan dapat dari kelompok 1 sama 3, apakah katarak itu dengan apa menghilangkannya itu dengan harus operasi atau tidak ya? Terima kasih. Oh, ya, baik. Apakah kayak dengan
apakah dengan kayak mungkin cuman obat atau tetes gitu. Terima kasih. Pertanyaannya ditunjukkan kelompok berapa, Firly? Berapa ya? Ayo. 3 mungkin atau 1 yang Iya, baik. Kelompok 1 3. saja ya. Oh, 1 atau 3? 3. Oh, 3. Baik, silakan kelompok 3. Sudah bisa langsung dijawab atau... Oke, langsung jawab saja, nggak apa-apa. Oh, baik. Silakan, Bening. Eh, sependengaran aku dari cerita-cerita banyak orang di luar sana tentang katarak itu ya, dan kemarin udah mulai cari-cari jurnal tentang katarak gitu. Sebenarnya ada obat yang bisa membuat katarak itu hilang gitu loh, tapi nggak 100% hilang gitu. Masih ada bekasnya gitu loh, dan mungkin kalau operasi itu emang paling umum, yang paling common, dan mungkin paling presentasi keberhasilannya juga baik, tapi aftercare dari operasi tersebut tuh harus dijalani dengan sepenuh hati dan harus beneran gitu loh dari si pasien tersebut. Karena apabila kalau nggak aftercare-nya itu nggak bener-beneran, itu malah membuat bisa menjadi kebutaan gitu. Soalnya ada kasus si pasien udah dioperasi katarak gitu ya, terus dibilangin sama dokternya jangan sampai kena air sampai kontrol lagi gitu. Nah, tapi ternyata pasien tersebut tidak sengaja mengenai air, dan jadi si operasi katarak tersebut itu menjadi gagal dan pasien tersebut menjadi buta. Nah, sebenarnya kalau operasi emang paling common, tapi harus diikuti dengan apa ya? Prosedur-prosedur aftercare-nya itu harus benar-benar dijelaskan secara rinci kepada pasien gitu. Jadi mungkin operasi itu emang jalan paling terbaik, tapi masih ada beberapa obat yang bisa mengurangi katarak tersebut. Seperti obat tetes itu sebenarnya ada, cuma mungkin belum terlalu familiar untuk orang-orang Indonesia untuk menggunakan obat tersebut. Uh, ya itu, tapi untuk riset sebenarnya sudah diklaim bahwa cukup efektif obat tersebut untuk mengatasi katarak seperti itu. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 lain bisa mengklarifikasi, atau mungkin bisa diklarifikasi lebih lanjut dari Nurse Norona gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Firly sudah menjawab. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, dikarenakan sesi tanya jawab telah selesai, saya persilakan kepada Nurse Nurona untuk klarifikasi. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi untuk PPT-nya dari kelompok 3, saya sangat suka ya, jadi ya. Sangat, warnanya itu bagus tadi, dan juga ada hiasannya, tapi kontennya juga banyak di situ, nggak terlalu banyak, tapi pas. Kalau misalkan dikasihkan ke pasien, kemudian di print warna, kayaknya mereka nggak mau langsung buang brosur itu. Jadi saya sangat appreciate cara buat dari kelompok 3 tadi. Kalau misalkan kamu membuat leaflet, ya kayak gitu ya, bagus. Kemudian untuk kelompok 1, walaupun tadi pentingnya urut, karena kelompok 1 lebih ke konsep, kelompok 2 lebih ke ini langsung realnya yang perlu dikonsumsi apa, kemudian kalau ada interaksi gimana, walaupun tadi kurang lengkap ya kelompok 3 bagian itu, it's okay. Untuk kelompok 1 dengan adanya switch, semoga tidak ada yang tidak paham terkait apa yang diinformasikan kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 tadi simpel sekali, tapi penjelasannya untungnya siapa tadi, Adik Elquis atau Adik Kemala, saya lupa ya, itu cukup membuat
saya tadi fokus apa yang kalian informasikan. Terus ternyata ada di halaman kedua juga ya, itu saya suka langsung dikasih informasi-informasi contoh-contohnya apa. Mungkin karena kalian sudah mata kuliah Promkes atau apa ya, jadi ya seperti ini. Kemudian untuk, memang hari ini nutrisi klinik keperawatan pada masalah neuro ya Dik ya, sensori ya, persepsi sensori yaitu vertigo, katarak sama otitis media. Jadi nanti saat konsep yang dalam entah dari penyakit ataupun patofis ataupun dari penata laksanaan itu biasanya di KMB. Nah, tapi tadi ada beberapa pertanyaan saya bantu jawab. Untuk yang jawaban-jawaban teman-temanmu tadi terkait kafein ya, yang dia bisa menstimulat vertigo itu memang benar sekali, Dek. Jadi pada kasus vertigo itu biasanya ada masalah di kuping biasanya, di eustachian tube ya. Masih ingat saluran eustachian, lubang di kepala yang di bagian part keseimbangan eustachian tube ya. Kalau misalkan ada gangguan di situ, keseimbangan kita itu hilang. Unik sekali, keseimbangan manusia yang sangat besar terlihat itu sangat diperankan oleh sekecil itu. Saya nggak tahu sekecil apa eustachian tube itu. Coba kalian lihat ya. Dia itu very tiny, so tiny, tapi dia itu kunci dari keseimbangan kalian. Kalian bisa ngendarai motor, kalian bisa enak melihat kanan kiri, ngebut, berjalan, berlari, berhenti, naik lift, bla 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 bla, semua aktivitas kalian seimbang itu sangat dipengaruhi dari sekecil dari eustachian tube tadi. Dan ternyata pada gangguan vertigo itu biasanya kalau masih muda, mungkin dia pernah kecelakaan dan kena di cedera kepala, sehingga mungkin ada sumbatan di eustachian tube, atau mungkin ada cedera di telinga, atau mungkin ini ya di ventricle, di kepala. Kalau kepala sudah kita nggak bisa ngomong ya, karena dia kan powernya di kepala ya. Tapi memang untuk sistem yang menjaga itu di eustachian tube tadi. Nah, kalau anak muda kayak gitu, tapi kalau sudah lansia itu biasanya Dek ya, selain kepala pasti ya, itu biasanya dia ini ada masalah di GI tract-nya. Di misalnya dia punya ulcer di lambung atau MAH, bahasa istilah yang paling kalian ketahui. Biasanya kalau parah ngefek kena ke vertigo. Kalau misalkan ada teman-teman kalian ternyata dia merasa pusing, coba tanya, kamu punya emah kayak gitu. Biasanya iya punya emah. Terus biasanya dia ini lagi stres tinggi. Nah, kalau kalian lihat nanti, tapi nanti mungkin di KMB deh ya. Eustachian tube ini kalau kalian lihat di kuping secara anatomi itu kalau ke bawah ada hubungannya dengan tenggorokan bagian atas. Jadi di mana ya, nasofaring ya. Dia itu kayak ada hubungannya sama nasofaring. Nah, masanya kalau kita makan kan tetap lewat upper throat, tenggorokan paling atas itu. Tapi dia ke esofagus, bukan ke faring. Nah, kemudian selain ada saluran yang tidak langsung tadi, koneksi maksudnya ya, itu saraf yang membuat eustachian tube berfungsi itu dari nervus vagus. Dan kalian tahu nervus vagus itu adalah the longest nerves in our body. Jadi kalau ada yang tanya, sistem saraf terbesar, sistem saraf paling panjang di manusia itu apa? Ya jawabannya sistem vagus, sistem saraf vagus. Dan sistem saraf vagus itu dia main part yang role untuk digestif terutama. Digestif yang ke parasimpatik. Intinya lebih ke yang
a bit slow. Kalau simpatik kan tadi yang energik tadi ya intinya ya. Nah, kalau misalkan anak ini sudah punya MAH, tadi saya nyambung ke kafein ya, dia punya MAH dan MAH-nya itu termasuk kronik, kemudian dia ada stresor biasanya, misalkan terlalu banyak deadline, kemudian anak ini di bus atau gaulnya, aku mau ngebus atau mau minum kopi, apa itu ya, kopi dengan besar atau mungkin medium atau mungkin kecil ya. Nah, dengan saat dia kondisinya seperti itu dan minum kopi, Dek, itu akan membuat simpatisnya lebih tinggi. Maksudnya asam lambung pada anak itu semakin tinggi dan ini sedikit mengganggu di nervous vagus tadi, karena tadi main part digestif itu dari sistem vagus. Akhirnya Eustachian tube ini kena dan juga digabungkan dengan yang saya jelaskan tadi, ada koneksi dengan tenggorokan bagian atas, dan ternyata pada kondisi seperti ini tidak jarang akan menimbulkan Eustachian tube-nya terganggu, langsung ada perasaan berputar tadi, yaitu vertigo. Intinya, dari penjelasan yang mungkin sedikit rumit, kalian pokoknya pahami ada hubungan yang kuat antara kondisi GI tract, terutama kondisi lambung kita, dengan vertigo, yaitu mengganggu keseimbangan di Eustachian tube tadi. Nah, makanya dari ini kenapa kafein ini menjadi topik yang perlu diperbincangkan. Jadi nanti saat ada pasien yang dia punya vertigo, kemudian kamu tanya coba, ada masalah di perut, mungkin MAH atau apa, kalau ada, kamu perlu ngasih informasi, Mbak, dijaga, jangan banyak konsumsi kafein, kayak gitu. Pada saat serangan terutama. Kalau nggak pada serangan, kalau nggak pada saat serangan, kemudian dia masih bisa minum kopi, ya why not ya. Kecuali dia literally alergi sama sekali nggak bisa minum kopi, ya jangan dikasih kayak gitu. Tapi secara umum anak-anak yang MAH, saya mungkin paham ada beberapa di sini yang punya MAH, tapi kalian tetap minum kopi kan, nah kayak gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang masih punya MAH, tapi dia masih bisa minum kopi, ya sudah, nggak apa-apa Mbak diminum kopinya. Tapi saat Mbak merasa tidak enak, sebah biasanya ya, karena saya punya MAH jadi saya tahu ada perasaan sebah, lebih baik tidak minum kopi saat itu. Misalkan mau nge-boosting supaya stay night ya, ngelembur, lebih baik tetap dihindari minum kopi itu. Nah, terus tadi Isal bilang kalau selain kopi itu ada teh, ada coklat kayak gitu. Nah, ini menarik, Dek. Kalau kalian lihat untuk kandungan kafein yang paling tinggi saat ini masih di kopi. Ya, di kopi. Kemudian kalau nggak salah teh itu sepertiganya kopi. Makanya kenapa pada orang-orang yang kena vertigo, kemudian dia harus membatasi kafein, misalkan dia masih mau minum teh, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya, pada saat serangan itu lebih baik menghindari itu. Maksudnya di luar itu ya. Jadi saat dia masih nggak ada serangan, ya nggak apa-apa. Konsumsi teh itu karena dia sedikit kafeinnya. Tapi kalau kopi lebih baik dihindari karena dia 3 kali lebih kuat daripada teh kayak gitu. Nah, terus ada yang dark coklat. Dark coklat itu bagus, Dek, tapi sekali lagi pada kondisi anak-anak yang atau remaja atau dewasa yang punya MAH, kalau coklatnya terlalu tinggi, itu juga sebah buat lambungnya mereka. Jadi tetap harus ditanya dulu, kalau makan coklat itu gimana rasanya. Terus kalau mau nyoba dark coklat, jangan langsung
dalam jumlah banyak. Coba sedikit dulu kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam jumlah sedikit itu sebah, berarti dia tetap tidak bisa mengkonsumsi kandungan kafein dari dark coklat yang memang kadar kafeinnya tinggi. Karena ini yang salah kaprah. Banyak sekali yang bilang dark coklat ini bagus untuk lambung walaupun dia punya emah. Enggak juga, karena ada beberapa kondisi lambung yang memang katakanlah dia ini benar-benar lambungnya enggak mau sama kafein. Deket banget, tadi ya saya jelasin ya, deket banget kafein ini dengan vertigo. Jadi perlu pembatasan untuk itu. Tapi saat dia tidak mengalami vertigo atau tidak mengalami sebah, mereka free ya, dengan batas tadi yang bilang Dek Bening secukupnya atau biasanya gitu. Nah, kemudian untuk anak kecil yang terkait gula, saya sangat appreciate, itu bagus sekali. Memang itu benar Dek ya. Jadi gula itu juga membuat asam lambung, dan pada anak kecil dia juga bisa terstimulasi, dan juga buat anak kecil yang resiko vertigo, dia membuat excited di otak. Kadang-kadang otaknya terlalu overstimulated sehingga membuat lambung meningkatkan eksiditasnya. Jadi akhirnya eksiditas tinggi dia bisa mengganggu eustachian tube tadi sehingga menyebabkan vertigo kayak gitu. Jadi informasi itu benar. Sekali lagi secukupnya ya. Jadi jangan sampai langsung di-cut tapi secukupnya kayak gitu. Kemudian untuk yang katarak itu bagus. Untuk katarak ini nanti dilihat sama dokternya derajatnya itu separah apa. Dan biasanya memang benar sebelum dia operasi dia akan diberikan tetes mata. Dan tetes mata ini tujuannya untuk meluruhkan kapur-kapur tadi. Nah, itu kan pengapuran istilahnya ya untuk bahasa awamnya. Kemudian biasanya tetes mata ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Biasanya 1 kali itu 1 hari 2 kali, pagi sama malam kayak gitu. Kemudian setelah 1 bulan akan dicek lagi pengapurannya masih ada enggak. Kalau berkurang banyak, oh berarti ngefek nih obat-obatannya. Biasanya dilanjutkan lagi obat-obatan tetes mata tadi. Nah, baru di bulan kedua dilihat. Kalau masih ada, ya sudah bisa dioperasi. Tapi kalau dia signifikan better a lot dengan tetes mata, itu enggak jadi operasi. Kayak gitu. Jadi tidak selalu operasi ya. Dengan tetes mata itu kadang-kadang sudah, bukan kadang-kadang, ada beberapa derajat yang dilaporkan tidak terlalu parah, sehingga bagus dengan tetes mata, cukup dengan tetes mata. Tapi memang tidak jarang yang tidak berhasil dengan tetes mata atau tidak terlalu signifikan, akhirnya perlu operasi. Dan operasinya sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, dan safety-nya tingkat tinggi. Pokoknya yang penting tugas perawat ini sangat pivot banget ya, sangat penting banget meyakinkan Bapak, biasanya selama seminggu atau 2 minggu, tergantung juga ya, itu tidak boleh kena air. Jadi mandi nggak usah ke kepala ya, jadi cuman badan aja. Jadi selama seminggu, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, itu nggak boleh kena air sama sekali. Misalkan kayak gitu. Nah, kita perlu memberikan informasi terkait jangan kena air itu, meyakinkan ke pasien, dan pasien perlu ngomong langsung terkait apa yang sudah kamu jelaskan. Jadi tidak ada lagi pasien ataupun keluarga yang miss, sehingga mereka tidak melakukan apa yang sudah kalian informasikan. Kayak gitu. Tapi nanti untuk mata ini biasanya ada sendiri kalian di KMB. Setidaknya Dek, karena ini ke nutrisi ya, nutrisinya seperti yang diinformasikan teman-teman kalian. Kalau misalkan mereka sudah dioperasi atau dia mengalami gangguan di persepsi sensori, yang perlu kita informasikan adalah ya nutrisinya, karena saat ini kita topiknya di nutrisi, yaitu
biasanya ya vitamin A ya atau beta karoten tadi itu ditinggikan. Tapi vitamin A yang paling bagus itu Dek sudah diinformasikan banyak di research, paling bagus adalah yang dari buat sendiri. Misalkan wortel itu jus atau sayur sop itu yang paling bagus dibandingkan dengan vitamin. Jadi kalau misalkan dokter ngasih vitamin ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya lebih bagus dari apa yang kita buat sendiri. Beda dengan vitamin C, itu suplemen vitamin C itu bagus memang. Bisa dari suplemen dari pabrik, vitamin B, vitamin D ya, vitamin E terutama karena agak susah mungkin mendapatkan vitamin E, kemudian omega 3. Tapi kalau vitamin A itu tetap yang paling bagus ngejus sendiri tanpa gula itu. Jangan sampai ngejus tapi terlalu banyak gula, yang ngapain juga kayak gitu. Jadi benar-benar yang seger tadi atau yang dipanasin tadi dengan waktu tidak terlalu lama ya, kayak mama kalian buat sop itu sebenarnya bagus. Vitamin yang paling bagus itu sebenarnya dari real food, bukan dari lab tadi. Tapi karena kebanyakan orang-orang tidak mengkonsumsi real food, sehingga butuh bantuan dari suplemen-suplemen tadi untuk memboosting imunitas tubuh kalian. Oke, untuk hari ini saya sudah jam 8 juga, Dek ya. Untuk di Isal nanti bisa diberikan ke PJ terkait laporan siapa yang aktif hari ini. Kemudian saya berharap apa yang kalian informasikan seperti ini dan juga terutama leaflet seperti kelompok 3 ya. Kemudian untuk kelompok 1 sudah oke, cuman kurang berwarna saja. Tapi untuk topiknya sudah bagus. Tapi masih banyak kok ya topik di belakang, jadi kita nanti lihat gimana nanti saat kalian presentasi kembali. Oke, mungkin mohon maaf saya terlalu banyak informasi ya, tapi memang menurut saya itu penting karena sekarang banyak lagi nggak sedikit anak-anak muda yang punya vertigo ya. Kakak tingkat kalian pernah lapor ke saya beberapa kali vertigo sehingga sering harus absen, harus tidak menghadiri kelas. Jadi kalian saya harap selalu jaga kesehatan, konsumsi kafein itu boleh, tapi jangan sampai terlalu berlebihan ya. Oke. Itu saja dari saya Dek ya, karena waktu juga sudah habis. Semoga hari ini setidaknya bisa memberikan informasi terkait pentingnya nutrisi buat kesehatan persepsi sensori. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ners. Sehat selalu. Oke, sama-sama di kalian